Sahabatku di dalam Tuhan, bersyukur oleh pertolongan Tuhan kita diperkenankan untuk ada sampai saat ini. Kalau kita ada sampai saat ini, kita bisa melewati perjalanan hidup ini, itu cuma karena mujizat Tuhan. Karena itu jangan lewatkan setiap jam dan setiap waktu tanpa hidup bersama dan dituntun oleh Tuhan. Hari ini Tuhan akan tuntun kita dengan firman-Nya. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, dalam nama Yesus, kami butuh firman-Mu untuk menuntun kami di jalan-Mu, supaya kami tidak berjalan menurut kehendak kami, supaya kami tidak berjalan menurut kehendak dunia ini, tapi kami berjalan menurut kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, singkapkan kebenaran firman, pakai hamba-Mu dengan cara dan kuasa-Mu, dan semua yang mengikuti pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan di hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 ini kita membaca dari Amsal 17 ayat 10 sampai 12. Amsal 17 ayat 10 sampai 12 begini dikatakan: suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah teguran yang membangun. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran sangat dibutuhkan di hidup ini untuk menolong, mencegah, dan menghindari agar seseorang tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama dan pada akhirnya dapat memperbaiki diri manakala dapat menerima dan melakukan setiap teguran. Sebab kadangkala ada orang yang tidak mau menerima teguran, dan oleh pengamsal orang itu dikatakan sebagai orang bebal. Orang bebal atau orang bodoh tidak mau menerima teguran, sulit ditegur sekalipun menerima 100 kali pukulan. Itu dicatat di ayat 10 bacaan tadi. Itu tidak ada gunanya bagi orang bebal. Orientasi hidup orang bebal hanya mencari dan melakukan kejahatan. Ayat 11. Bahkan diibaratkan orang bebal itu lebih jahat, lebih ganas daripada beruang betina yang kehilangan anak. Ayat 12. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada orang bebal dengan kebodohannya. Demikian dicatat dalam ayat 12 bacaan kita tadi. Berbeda dengan orang yang berpengertian atau orang berhikmat. Orang yang berpengertian menghargai dan belajar dari setiap teguran. Suatu hardikan lebih masuk kepada orang berpengertian. Ayat 10a bacaan tadi. Orang yang berpengertian memiliki hati yang terbuka untuk setiap koreksi, untuk setiap teguran dari siapa saja dan terutama dari Tuhan. Dia menyadari bahwa dirinya lemah, mudah sesat,
tidak sempurna, banyak kekurangan, dan karena itu perlu selalu dikoreksi untuk perbaikan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Orang yang berpengertian punya kerendahan hati, punya hati hamba untuk terus belajar dan terus diajar, sehingga akan terus bertumbuh mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 14b. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita sebagai keluarga, suami istri, orang tua, anak, seisi rumah, sebagai umat Tuhan, jangan jadi orang bebal, tapi jadilah orang yang berpengertian, orang yang berhikmat, yang bersedia ditegur untuk membangun kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, membangun karir, membangun jabatan kita ke arah yang lebih baik. Dan semua itu untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan, biarlah kebenaran firman ini mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami ini penuh dengan kekurangan, bahwa sebagai manusia kami tidak sempurna, sadar atau tidak terkadang melakukan kesalahan, sengaja atau tidak terkadang kami terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak benar, dan oleh sebab itu sadar akan keterbatasan dan kekurangan, kami butuh koreksi, teguran dari sesama dan terutama dari Tuhan, sehingga hidup kami dari hari ke hari semakin baik, semakin berkenan di hadirat Tuhan. Biarlah firman ini yang akan diejawantakan di hidup ini dari semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun berada. Tuhan tolong, Tuhan jamah, supaya kami punya hati hamba untuk terus belajar dan diajar oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan diberkati tim multimedia yang dengan tetap taat setia melayani Tuhan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado ini, dan diberkati juga keluarga-keluarga mereka, dan bahkan juga semua perangkat pelayan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, yang ada di antar denominasi gereja, yang ada di antar umat beragama. Biar Tuhan berkati seluruh perangkat pelayan, dan biar kami terus bergandengan tangan membangun kerukunan kedamaian, sehingga bumi yang kami diami diberkati oleh Tuhan, dan diberkati pemimpin-pemimpin yang ada, berkati pemerintah yang ada. Tuhan pakai, sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk mendatangkan, untuk melakukan kebaikan. Biar itu terjadi sehingga tanda-tanda kehadiran Tuhan itu nyata dalam kepemimpinan, sehingga masyarakat yang ada semakin sejahtera, diberkati dan diberkati karena dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, sehingga semua yang dilakukan dalam perkenanan Tuhan dan pasti ada keberhasilan. Tuhan tolong berkati semua yang mengalami pergumulan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diteguhkan, diberi pengharapan baru, yang berkekurangan Tuhan beri berkat, dan yang kehilangan lapangan pekerjaan beri semangat supaya tetap semangat untuk mampu berkarya, berinovasi, berkreasi, melaksanakan apa yang harus dikerjakan dalam tuntunan hikmat Tuhan. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat karena Tuhan bilang kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, menolong dan memberkati serta menyelamatkanmu. Amin. Trims.
Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.